Itu bentuk ekstrimnya mau menang sendiri, mau benar sendiri. Gini, karakter itu bukan mencerminkan sikap negatif. Oke. Jadi sifat dominan itu bukan sifat negatif. Dia kenapa dominan? Karena dia tahu dirinya dia itu bisa memutuskan dengan lebih baik. Gitu. Jadi karakter ini bukan ngomongin jelek buruk nih. Potensinya. Jadi dia koleris itu potensi menjadi pemimpin yang sangat baik. Oke, itu koleris. Gitu. Tapi asal dia bisa ngalahin egonya. Oke. Ngomongin film horor nih. Gila. Kalau Ustaz Aku tahun depan atau setelah Lebaran tuh aku pengen lebih tegas. Sepakat. Bisa, antum harus segera bisa tegas, Tat. Enggak semua orang itu harus diayomi, Tat. Kenapa, Ustaz? Iya. Enggak, tapi masalahku sama Ustadz Husen kemarin tuh karena dia tegas. Nah itu masalahnya. Aku tegas sedikit ada masalah. Iya. Antum Tapi orang bilang antum tuh kurang tegas. Tegas sedikit ada masalah. enggak sih, Mas Wimar enggak usah dianggap lah. Antum tuh butuh ketegasan, Tat, gitu ya. Kalau Wimar perlu apa kira-kira kok? Dia butuh Mas Wimar butuh kelegowoan. Lebih legowo. Jadi legowo kalau Ustadz Husen sudah mengatakan hasil rapat, udah hasil rapat. Legowo gitu ya. Enggak. Tahu nggak yang bikin aku kesel di situ? Apa? Dan ini kutukan orang koleris kalau aku baca di buku. Apa sih Personality koleris Plus. itu apa? Koleris, jelasin lu koleris itu apa? Jadi jelasin itu. Mananya kolera? Agak mendominasi. Kolera sakit perut. Kalau koleris, Kolera. Soleran. itu solera Pak. Ada Photoshop, ada Korelis. Korel raw. Oke, kalau aku kira-kira tipe apa sebelum antum bahas koleris tadi? Lo dijelasin dulu. Iya. Oke. Kan Nih, belum tahu orang. orang itu karakter ada dominan, Oke. ada yang sekunder. Sekunder. Jadi ada karakter dominan, ada yang sekunder. Oke. Ini ngomong buku ya, Ya, bukan ya. keyakinan mutlak Ya, ya. ya, ya. Di buku itu dijelasin karakter dominan nggak bisa berubah, tapi karakter sekunder bisa berubah. Nah jenis karakter itu ada 4. Misal. Bukan misal, cuma 4. Oke. Misal itu kan berarti ada yang lainnya. Ya. Ya. Contoh. Bukan contoh. Bukan. Ini tipenya dulu. Tipe. Iya. Tipe. Ada 4. Koleris, kolera, koleris, melankolis, sanguinis, plekmatis. Ini yang dominan. Enggak, ini jenis karakter manusia. Apa hubungannya lu jelasin dominan sama tadi? Enggak, ini bisa bergabung nih 4 ini. Katanya pinter. Iya gimana? Tadi tuh jelasin dominan sama satu lagi. Iya, Tiba-tiba tuh jelasin 4. Panas. Dari 4 itu ada 4 jenis karakter. Dari 4 itu setiap orang pasti ada satu yang dominan, ada satu yang sekunder. Gitu. Yang dominan dari lahir nggak bisa dirubah. Sekundernya bisa. Contohnya ada orang yang koleris melankolis. Jadi koleris dominannya, melankolis sekundernya. Melankolisnya Itu bisa antum. dirubah. Itu antum. Enggak. Apa? Sadri bisa baca tahu, Sadri bisa baca. Iya. Jadi koleris, melankolis contohnya. Misalkan ada orang plekmatis, melankolis misalkan. Jadi dominannya plekmatis. Nah, sekundernya melankolis. Jelasin lu koleris itu apa? Koleris. Antum apa? Kolera. Ini mana dulu yang harus dijawab? Jelasin dulu baru antum apa? Tadi konsep sebelumnya antum bilang tebak aku dulu sebelum jelasin. Jelasin dulu baru tebak aku. Oke, jelas. Nah, itu karakter koleris tuh tebak aku dulu. Iya. Enggak, aku jelasin dulu baru tebak aku. Oh, iya, sama. Aku jelasin dulu baru aku ulang lagi. Aku tahu kok nanti sudah kalau ditebak. Saya enggak dulu. Karena aku bisa berubah. Terkadang melankolis koleris, terkadang sanguinis koleris. Iya gimana? Koleris itu karakter yang dominan. Dia itu suka ngatur. Nah, dia itu suka mendominasi. Bukan aku tuh. Aku kan lagi jelasin karakternya, belum nebakan tuh. Nanti kalau nebakan tuh aku nggak mau. Suka ngatur dan nggak mau diatur. Kayak Iya, itu koleris. Itu salah satunya. Capricorn. Momok terbesar orang koleris. Iya. Jadi gini, momok terbesarnya orang koleris itu ego. Ego. Jadi kalau ada orang koleris yang bisa mengalahkan egonya sendiri, dia akan jadi pribadi yang menyenangkan. Aku tuh. Ya, pokoknya kalau yang baik-baik antum lah pokoknya. Terus apa lagi? Koleris. Jangan-jangan antum ulama. Iya. Nabi. Iya. Tolong ya Felix Show Store tadi dipotong tuh. Yang pas Nabi tadi loh. Set dipotong ya. Aku tuh. Nabi.
Itu bentuk ekstrimnya mau menang sendiri, mau benar sendiri. Gini, karakter itu bukan mencerminkan sikap negatif. Oke. Jadi sifat dominan itu bukan sifat negatif. Dia kenapa dominan? Karena dia tahu dirinya dia itu bisa memutuskan dengan lebih baik. Gitu. Jadi karakter ini bukan ngomongin jelek buruk nih. Potensinya. Jadi dia koleris itu potensi menjadi pemimpin yang sangat baik. Oke, itu koleris. Gitu. Tapi asal dia bisa ngalahin egonya. Oke. Nah, aku banget itu. Ngaku aja semua ngaku. Asli langsung diem loh. Terus terima. Aku lebih percaya kolera tadi sih. Lebih ke kolera sih. itu baru satu, terus ada pragmatis. Apalagi Pragmatis. Gini plak. Apa tadi? Pragmatis tuh. Oke, Pragmatis itu agak kebalikannya koleris. Apa tuh? Jadi orang ini cinta damai. Cinta damai. Jadi pragmatis itu karakter yang daripada aku punya masalah, mendingan daripada aku maju tapi aku punya masalah, mendingan aku gini-gini aja tapi nggak ada masalah. Bener, aku banget itu. Itu benar. Itu benar aku sepakat. Dia itu bener, terus aku ya. salah. Enggak, ini pas bener. Ustadz Husain itu pragmatis. Oh, ini yang menghindari konflik. Menghindari konflik. Plekmatis ya, sering ngeplek dia. Agak putih-putih gitu ya. Ya itu sejak pergi sama Mas Wimar. Gila lanjut lagi. Kalau sanguinis. Itu kasihan banget loh itu loh. Plek mati. Plekmatis. Terus apalagi? Harusnya koleris dengan plekmatis itu cocok loh Mas. Plekmatis itu momok terbesar dalam hidupnya itu adalah Ego. motivasi. Oh, motivasi. Jadi kalau dia bisa memotivasi dirinya dia, entah dengan cara apapun, dia jadi pribadi yang Oh, baik. tadi masalahnya ke rem, ini masalahnya gas. Iya. Ya, Nah, kalau sanguin itu orang yang happy joy. happy joy. Pokoknya seneng, pengennya tuh semua ceria, semua happy. Playful, sanguin. Oke. Sanguin itu orang Oh yang ya karena terkait dengan sangu ya. Ada sangu bahagia. Soalnya sangu itu Sanguinis. ya sanguinis. Iya. dia kalau jalan gini. Binguin. Jauh banget. Tapi tahu kok. Tahu. Berarti nggak jauh. Orang panggung biasanya. Sanguin itu dia suka panggung bukan tanggung. Oh, panggung. Itu banyak kan makan rendang tuh. Sanguinis itu dia kayak suka jadi center of attraction. Orang yang kalau di kerumunan ketawanya paling keras biasanya sanguin. Nah, paling mensuasanakan juga. Kalau dia ngaji siapa? Fuad ya. Fuad tuh sanguin. Nanti dulu. Belum. Sampai kelar dulu. Nah, sanguin itu momok terbesar hidupnya itu adalah mood. Orangnya bad moodan. Jadi biasanya kecenderungannya orang yang sangat ceria itu kalau misalkan jatuh itu bad mood. Oh, mood swing. Ya itu orang sanguin. Itu ini yang terbesar dia. Berarti aku banget itu. Jadi tolong biar nggak sanguin, tolong sanguin dong. Sanguin dong. Itu sanguin. Terakhir melankolis. Melankolis ini pemikir. Orang yang sangat detail. Orang yang kemudian lebih memilih untuk planning beres dulu daripada jalan. Kalau koleris kadang enggak. Udah jalan dulu aja ntar dipikir ntar. Gitu. Karena aku udah ngeliat direction, aku mendingan jalan dulu. Kalau melankolis kepengin A sampai Z itu rapi, tertata dengan baik. Itu melankolis. Nah, momok terbesar hidupnya melankolis itu adalah perfeksionis. Ya. Jadi orang ini kadang jadi nggak maju-maju karena eksekusinya buruk sekali karena dia selalu berpikir tentang semuanya, baik itu peluang maupun resikonya. Akhirnya jadi nggak jalan-jalan. Itu melankolis. Tapi dia biasanya eksekutor yang bagus. Gitu. Nah itu adalah koleris, plekmatis, sanguin, sama melankolis. Aku ngeliat Mas Ahyu nggak ada semua tuh, gimana? Lebih ke epidermisnya. Sulit. Kalau aku apa? Dominasinya, Mas Ahyu berarti Javanese. Iya. Kalau Chinese itu berarti yang penting ada duit. Apa-apa bayar. Kalau Javanese, apa-apa jalan. Jalan-jalan wae. Jawa. Iya. Harus Gimana tadi aku tadi? Jadi apa yang diterangkan oleh Bimara tadi, Raguno. Gak ada tempat sanguin sama tuh. beda tuh niat mau dijawab apa mau enggak di. Iya dijawab dong. Ya udah dengerin dulu. Iya dengerin. Antum sih Chinese. Distract nih podcast. Antum itu orang yang antum itu koleris sanguin. Ya salah ya. Aku tahu kok nanti sudah kalau ditebak aja. Enggak deh. Kena jebakan.
nih. Bayangkan kalau Bimari seorang psikolog ya, udah jelaskan terus pasiennya enggak gitu. Tadi itu udah bagus nggak mau. Gak ikut permainan, kepancing. Gak apa-apa, terusin. Ya, salah yang betul yang salah. Kepancing. Kan dia melakukan itu self diagnosis. Iya. Oh berarti aku tuh suka mengendalikan dan playful gitu ya. Jadi gini. Jadi ya udah gitu aja lah. Dijelasin ya salah. Aku tahu dia apa. Dia pasti tadi dia nggak mau masalah, dia sanguin dia. Bukan plekma lah. Plekma yang kamu Plekma alasan. Oh iya, Nah, kalau sis jelas pragmatis. Oh, jelas. Dominasinya. Iya. Dia hidup damai pokoknya. Terus yang sekundernya apa? Sis melankolisnya ada. Melankolis. Jelas nggak ada kolerisnya, tapi bisa melankolis, bisa sanguin, swing antara dua itu. Sanguin tadi apa sih? Cenayang. Joy. Oh Joy. joyful. Joyful, tapi aku ngelihat dia nggak bad mutan. Jadi harusnya dia lebih ke melankolisnya. Dia suka sesuatu itu rapi, tertata gitu. Makanya kalau di urusan Itiba kan yang fashion di fashion wardrobe kan dia urusannya. Berarti antum sanguin propolis. Ya. Jadi kemana-mana harus sanggup propolis. Kalau antum apa? Koleris antum ya? Korealis belibis ya. Aku koleris, Melankolis. melankolis. Oh, karena antum perfeksionis ya. Iya, itu masalah. Tapi melankolisku sekunder. Dominasinya koleris. Oh, makanya antum tadi masalah apa tadi kita bahas di awal tadi? Udah, kan dari tadi antum juga gak kita bahas masalahnya. Kenapa pas aku jadi diturunin? Kalau Rizko bahasanya? apa Rizko? Rizko. Aku gak kenal Rizko. Keluarga sekali. Nggak kenal Rizko. Karena memang teori itu tuh nggak masuk dia. Soalnya dia itu koleris antagonis. Waduh, antagonis. Apa lagi? Koleris antagonis. Iya, mendominasi penjahat ya, nih ya. Barisannya Thanos ya. Kalau Mas Hidayat, Dia pesimisme. Pesimis fundamentalis. Iya. Yang jelas ada melankolisnya. Aku pasti manis ya. Ish. mana ada dia perfeksionis? Sanguinis ada. Gini, jadi Melankolis. berbicaranya tuh bukan di pandangan orang dia perfect, bukan. Tapi dia itu suka membuat sesuatu dengan perfect, rundown, slide. Cuma bagi orang nggak perfect. Bagi dia Aku kan Kayaknya yang antagonis Mas Wimar ya. melankolis plekmatis. Kalau nggak plekmatis melankolis, tapi lebih melankolis plekmatis. Jelas nggak koleris. Koleris kenapa Ustadz Hidayat itu nggak mungkin koleris? Karena dia lebih suka nunjuk orang. Udah antum aja, udah jangan aku, udah aku di belakang aja. Kalau ada yang lain mendingan aku nanti. Gitu. Ya, itu plekmatis banget. Ya itu pesimis itu begitu. Jangan saya dia. Ini dua orang ini sanguin. Kenapa Ini sanguin? dua ini. Iya dua ini. Kenapa? Kenapa? Sanguin lah. Sanguin. Apa? Minta sangu. Disanguin. Oh biar sanguin orang panggung gitu. Bukan, artinya Mood swing. semua ya itu jeleknya. Itu yang harus dikalahkan dalam hidup Antum mereka berdua. bilang aku jelek. Iya, Aku membuktikan kalau apa bilangnya? Jadi Hawa Mas Cahyo itu orang yang sangat bergerak dengan rasa. Rasa. Jadi Aku kalau bergerak dengan kaki bukan rasa. Kalau semutan nggak bergerak gua. Walaupun rasaku pengen. Mati rasa ya. Mati rasa. Iya, iya. loh, semutan tuh ya bergerak dengan kaki. Semut ya. Terus sekundernya. Sekundernya ini sanguin nggak melankolis ya. Sadis sih. Sanguin plekmatis. Pragmatis tadi apa? Ini apa? Perlu motivasi. Yang penting Nggak happy. mau konflik, bukan. Nggak mau Nggak konflik. menghindari konflik. Menghindari konflik. Tapi dia konflik mulu. Iya makanya. Enggak beda. Ya itu Tadi Hawa, tadi bener Hawa. kan, itu membuktikan teori itu tuh nggak masuk. nggak masuk. Nggak masuk. Nggak masuk. Karena nanti dengan teori itu akhirnya kita meyakini aku kayaknya melankolis deh, aku harus sedih-sedih terus. Aku jadi kayaknya melankolis korealis, aku harus sedih. mendominasi. Ini yang aku nggak suka dari Rizko. Aku sampaikan. Oke, nah, ayo ini Kita udah ngomong apa? Udah sih gitu ya. Gimana? Jadi sebuah teori itu tidak untuk mengeneralisir keadaan. Oke, tapi Jadi paling tidak ini untuk
Salah satu pendekatan. Pisau untuk analisa, mengenal. membedah. Pisau analisa. Jadi bukan untuk mengetok palu. Gitu. Walaupun tadi aku bilang di bukunya namanya Personality Plus. Nah, di bukunya itu dikatakan bahwa karakter utamanya itu kayak bahan baku. Ya. Misalkan kayu jati, ya udah mau dipahat kayak apa, itu jadinya tetap kayu jati. Orang koleris itu akan tetap koleris. Akan Gitu. tetap conquering. Ya, tetap ya dia Dominan. oriented. Gitu. Dia bisa meredam itu. Tapi yang harus dikalahkan egonya. Berarti aku sudah bisa meredam ego dong. Aku bilang iya. Ustaz Felix mulai percaya. Baru sekali aku mulai percaya. Iya, sebagus. Ngomong dong. Teruskan. Jangan kamu ulama. Iya. Ini kalau Ko Felix itu sudah percaya Wimar, ini yuk ngaji ada masalah. Ada masalah besar ini. Serius. Tuh, berarti dia Jangan bukan tertelan. pragmatis dia Hah? tuh. Dia tuh pasti koleris dia tuh. Iya, iya betul. Mas Cahyo itu sanguin koleris. Kok ngikut? Hah? Tapi Karena dia lebih Ustaz Felix itu dominan. emang dari dulu nggak pernah salah. Terakhir kali Apa? aku salah Doni masuk gini. rumah sakit satu. Kalau Ustadz Felix lebih dominan kolerisnya. Iya. Kalau Mas Cahyo lebih dominan sanguinisnya. Iya. Gitu. Iya, ini antum kebalik. Sanguinis apa sanguinis? Yang joyful. Nah itu loh, itu Jojo. yang pada akhirnya aku sepakat sama Rizko. Orang itu kalau sudah kayak gitu rasanya tuh harus ya, kecuali kita sudah punya background bahwa ya pokoknya namanya kepribadian itu ya pola pikir ya kepribadian. Tapi kalau Karena di luar di lapangan yang aku Iya. temukan kadang teori-teori macam-macam kayak introvert, ambivert Iya, segala macam. iya. Orang itu untuk judgement bukan untuk ini, paham gak sih? ya ini jangan buat Dia judgement. berteman, Ya. wah ini orangnya Tapi korelis sih wajar sih. Ya gitu. jangan Iya, buat iya. judgement. Ini orangnya sanguin wajar sih Iya. ya begitu digituin. Karena aku Makanya- kemarin baru dapat dari siapa ya yang bilang antum atau siapa sih yang bilang kalau introvert itu dapat kekuatan ketika dia sendiri. Kalau ekstrovert tuh dapat kekuatan. Nggak, ketika itu benar dia apa salah? bareng-bareng. Benar, ada memang Ah, itu dari orang aku gitu. tuh. Masa dari antum? Kalau dari antum ya salah lah berarti. Kalau salah bukan dari antum. Ya tapi benar sih, maksudnya orang introvert kan kalau bersama-sama orang kan dia jadi lemah tuh. Kalau dia sendiri kan dia jadi kreatif. Waduh. Sebenarnya lebih kepada orang introvert itu tidak mendapatkan energi ketika berkumpul sama orang banyak. Nyamannya sendiri. Iya, nyamannya itu justru ketika dia sendiri. Dia tuh recharge ketika sendirian. Kalau orang ekstrovert recharge-nya pas bareng-bareng gitu. Tapi makanya tadi harus didudukkan dulu. Ini tuh bukan berbicara tentang kejelekan dan keburukan. Ya, atau tapi kebaikan. cara mengenali. Tapi ini apa ya? Nilai-nilai. Jadi gini kok, kalau di psikologi itu ternyata ada temen antar sifat. Jadi kalau sifatnya ini, itu dia punya lingkaran, dia temennya sama ini. Sehingga ketika kemudian ada orang dominasinya ini, maka satu grup itu menjadi jadi relasi sifatnya itu jadi sama. Nah itu kemudian dikodifikasi jadi 4 tadi itu. Seandainya kita terdampar di satu pulau, kira-kira kita ngapain aja nih? Nah itu Dengan pertanyaan, sifat kita masing-masing. Ya, pertanyaan, Pulanglah. orang pesimis. Iya, tapi memang kalau kita ngelihat peta kepribadian atau pendekatan-pendekatan yang ada itu kan hasil dari riset ya. Teori. Hasil dari teori. Dan itu selalu 3 hal kalau kita bicara teori itu. Dia paling tidak bisa mendeskripsikan Ya. lebih baik gitu loh, menjelaskan lebih baik. Ya stereotyping tuh tidak selalu salah. Ya. Gitu. Jadi paling tidak kalau kita sebagai pemimpin itu nanti bisa menjelaskan tipologi itu gitu. Ya. Yang kedua, dia akan bisa memprediksi. Orang kayak gini nih nanti kalau aku kasih kerjaan kayak gini hasilnya kayak gini. Ya itu salah satu fungsinya untuk itu. Memprediksi. Yang ketiga adalah merekayasa. Waduh, merekayasa Karena dia penghitungan. begitu, positifnya di situ, maka aku kasih Dibeginikan. begini. Nah, supaya dia begitu. Nah, gitu. Iya, kan gitu. Sangat menjelaskan. Membagongkan. Iya, jadi tiga hal minimal fungsinya. Itu yang antum Terus apa yang terapkan. pengen dirubah? Nggak, itu yang antum terapkan di Yungaji kan. Antum bisa. Aku ngeliat Ustaz Hussein tuh termasuk orang yang bisa ngenilai maksudnya. Ini kayaknya cocoknya ngajinya di sini dulu misal gitu. Dia dikelompokkan di sini gitu. Karena nggak semua orang punya kemampuan itu loh. Kalau ada yang itu digabung-gabungin aja malah konfliknya semakin membesar. Iya, tapi masalahnya konfliknya makin besar terus ya.
Berarti antum salah mengelompokkan. Kalau Yuk Ngaji ini aku ngelihat semuanya itu punya karakter yang unik kan. Kata Ustaz Felix kan kalau orang gila sama orang apa? Jenius ya. Bahannya kan sama. Sama. Nah, kita nggak tahu nih di Yuk Ngaji jenius apa gila kan. Nah, tapi kan kita punya karakter yang beda-beda. Nah, itu memang bakal bisa jalan kalau pemimpinnya itu Gila. Kalau pembina tolol gitu ya. Enggak, kalau pemimpinnya justru pragmatis. Artinya di sini aku mau bilang bahwa 4 itu bukan berarti kalau pragmatis nggak bisa jadi pemimpin. Di titik itu aku sepakat. Wis, sudah mau apa nih ya? Enggak. Aku masih nggak sepakat. Iya. Bener. Memang paling cocok ketua Yuk Ngaji itu Ustaz Hus. Ustadz Husin. Iya, karena untuk mengembangkan Yuk Ngaji itu kuncinya satu. Biarin aja. Yang itu bikin saya di aren, yang ini bikin di kopi aren. Tegur-tegur ya. Wajar sih karena Mas Husen kan orang tuh beda-beda. Dia nggak mau berkonflik. Iya. Kalau udah berkonflik mau gimana Gimana lagi? Dan yang terakhir biarin aja. Semua itu tanda-tandanya jelas ya. Gitu. Itu menarik sih. Aku selama pengalaman hidupku berorganisasi dari kumpul-kumpul kemahasiswaan dan lain-lain, Yuk Ngaji ini yang paling beragam. Karena misal aku waktu pernah ikut pramuka, tesnya tuh sama orang-orangnya. Paham gak sih? Kayak antum semua Ya gitu. karena seragamnya sama juga sih. gitu ya. Misal Pakai itu ya hasduk yang merah putih. Iya. Terus ikut Mapala, anak Mapala tuh tesnya gitu. Misal pemikiran begitu, bahkan selera musik mirip-mirip gitu. Nah, pas di Yuk Ngaji ini, aku sama Fuad aja kan kayak dianggap orang udah kayak deket banget program bareng. Selera musik aku sama Fuad aja nggak kena loh. Aku suka mendengar musik apa, Fuad suka dengar musik apa, nggak pernah ketemu. Tapi kita tuh bisa duduk bareng gitu ya. Konflik di kita tuh nggak selesai-selesai. Abis ini ada lagi, abis ini debat ini lagi. Tapi kita masih duduk bareng gitu ya. Dan insya Allah nggak menyimpan itu sampai ke hati ya. Semoga ya. Kalau Lebih aku ke pribadi- pankreas lah gitu. lebih nyimpennya itu ke usus besar 12 jari ya. Nah gitu. Nah maksudnya karena kita punya tujuan dakwah dan itu banyak bikin orang iri loh Tat. Aku ngelihat banyak orang di luar sana tuh ngelihat kapan ya punya bisa Circle. bisa masuk bahkan ke circle-nya Yuk Ngaji karena pengen banget punya teman-teman yang beda background tapi punya tujuan yang sama, bisa duduk bareng. Karena jujur itu privilege yang luar biasa yang nggak bisa mungkin nggak bisa didapatkan oleh semua orang. Nah masalahnya apakah memang harus join Yuk Ngaji dulu baru bisa merasakan circle itu, atau para penonton itu bisa membuat circle-nya masing-masing kalau seandainya mereka sudah cukup bijak untuk bisa duduk bareng walaupun kita punya keunikan masing-masing. Jangan-jangan masuk circle malah stres ya. Nah, Iya. iya, kita aja stres kan. Sebenarnya gini kita sedang stres loh. Iya. Dan nggak semua organisasi atau circle sih nggak semua harus kayak Yuk Ngaji sih. Iya, nggak semua cocok dengan cara Yuk Ngaji ya. satu. Iya. Tapi nafas kan. Oh, dibongkar. Iya. Berarti ngefas itu cara antum untuk Antum pengen punya masalah sama aku tahun depan ini ya. Iya. Jadi kalau aku ngelihatnya bahwa circle itu terbentuk karena kesamaan pemikiran, Visi. interestnya mungkin, pemikirannya atau visinya, gerak langkahnya. Nah, semakin setiap orang itu bisa menaruh do re mi. bukan, Doa. bisa menaruh itu sebagai prioritas yang tertinggi, maka circle itu terbentuk. Gitu loh, maksudnya di luar sana aku yakin pasti banyak yang dakwah, tapi buat aku pribadi mungkin nggak semua orang akan segila yuk sampai pindah rumah kita gitu. Ya. Ayo kumpul bareng ayo apa, tapi pindah rumah bener aja. Antum pindah rumah dibilang segila pindah rumah. Gila loh. Ini adalah Syawal ya. Iya. Awal konflik. Oh, yang akan diakhiri Ramadan selanjutnya. Kan gini, kesimpulan yang saya dapat itu, Iya. teman-teman kesini Iya. ya pindah rumah segala macam itu karena bisa meletakkan Dakwah tertinggi sebagai poros. Nah, ketika aku pindah, itu berarti mengatakan bahwa aku sudah meninggalkan Dakwah. itu. Pertanggungjawabkan. Gila Itu adalah sebuah awal konflik. Aduh, astagfirullah. Salah ngomong meneh. Tat, Mas Umar, nggak mau minta maaf. Nggak mau. Aku lemes banget sampai sekarang aja gak ada suaranya tadi. Aduh. Mas Umar nggak mau minta maaf, udah minta maaf aja Mas. Nggak mau pindah rumah mas. Ya, terus selanjutnya gimana tadi? Contoh ya. Contoh. Ada orang datang. Ada orang datang Assalamualaikum. Megang-megang loh. Itu ada lagunya loh. Orang pun datang. Terus
dan akan kembali. Ada iya. Terusin. Udah kan Ada lagunya maksudnya. Itu kan cerita orang tentang datang, ada orang datang. itu dan cerita akan tentang kembali. kebangkitan Iya, Islam. tentang Uqdatul Kubro. Uqdatul Kubro. Hati-hati nih. Oh, itu lagi permasalahan. Kehidupan kan jadi satu kan. Iya. Ukhuwah terbentuk kan. No, one ummah. One ummah. It is time. It is time. It's time. To Siapa be. yang Dapat dapat melaksanakan. melaksanakan. Terus sekarang berusaha mewujudkannya. Jadi sunatullah itu ya harus kita ikhtiarkan Iya, juga. luar biasa. Itu orang yang datang tadi udah nungguin lama nih. Ada orang datang. Assalamualaikum. Jawab dong. Jawab. Orangnya bilang, Mas Wimar, saya kepengen serius belajar. Gitu. Oh ya. Ya udah, ketemu saya minggu depan ya, baca buku ini Beyond Inspiration sama buku ini. Besok ketemu. Hilang. Orang yang gak datang bukunya dicolong. Orangnya nggak datang lagi. Maksudnya banyak orang yang pengen di kolom komen itu mungkin ngetik Iya. sambil pengen, Iya. tapi pertanyaannya mau dibayar nggak harganya? Iya. Sementara dia baca buku 1 minggu aja itu nggak balik lagi. Gitu nanti ada alasan, iya bang soalnya di kampus lagi ada begini. Habis itu nggak aku balas lagi. Iya itu namanya bullshit kan yang aku bilang. Melankolis sanguinistis ini ya. Luar biasa. Ada lakonis. Iya. Kayaknya dia bukan pragmatis dia. Dia nggak menghindari masalah. Problematis sih. Lebih ke pragmatis. Iya. Psikopatis. Nah tapi contoh lain, misalkan Fajri. Iya, Fajri. Apa? Fajri juga sama. Apa? Iya. Dikasih buku. Hilang. Datang tuh Fajir datang. Assalamualaikum. Enggak, dia ketemu aku di Ki Bogor. Di Bogor. Rumah di Palmerah. Datang ke Ki Bogor sekali. Pas di Ki Bogor datengin aku, "Mas, aku pengen serius belajar." "Oh ya udah, rumah mana Palmerah, tapi aku lebih sering ngisi di Bekasi." "Oh ya udah, nanti aku datang ke Bekasi." Aku kasih jadwalnya, datang terus. Bawa buku. Dan itulah awal kesialan hidup dia ya. Awal kesialan hidup dia. Nah, akhirnya kemudian dia datang terus akhirnya dia resign dari kerjaannya dia. Dia tahu pekerjaan dia tuh haram, hidupnya dia tuh salah semuanya, nggak ada yang benar. Akhirnya dia keluar dari itu semua dan tambah salah. Sampai sekarang ya. Nah, maksudnya kalau ditanya kenapa Fajri ada di sini, ya karena Fajri ngejer. Iya. Gitu. Dia Iya. rela membayar harganya. Iya, nggak semua. Lu kemarin bayar berapa sih Ci harganya sih? Bayar ke Mas Wim. Iya. Di luar sana artinya kalau ada satu circle dengan pemikiran yang sama dan mereka mau membayar harga Berkorban yang sama, lah. berkorban untuk itu. Kalian jadi grup kayak Yungaji juga tapi dengan nama lain. Benar. Dan nanti dengan rasa dan vibes masing-masing karena nggak harus seperti ini. Nah, juga, aku gitu. ketika pindah ke Jogja itu ya karena mungkin karena sudah kebentuk di Yuk Ngaji bahwa dakwah itu memang harus punya circle yang sefrekuensi dengan kita. Memang yang paling berat adalah ngumpulin orang yang benar-benar ngumpul itu tidak ada kepentingan Kecuali apapun kecuali dakwah. Iya sih benar Tapi sih. kalau sudah dapat itu cuma gini, ngopi yuk, langsung datang. Itu dakwah apa ngopi sih? Lebih Disuruh dakwah yuk. Oh enggak mau. Ngopi ayo. betul. Ya. Bahkan kemudian kita tuh nggak perlu basa-basi gitu ya. Bahasa-basanya tuh tidak kemudian mari kita sampaikan enggak, tapi cuman yuk ngopi tiba-tiba datang gitu. Kenapa? Karena sudah punya interest yang sama. Bahkan ketika ada orang yang kemudian ngumpul dengan kita dengan ada kepentingan, terkadang di awal sudah nggak nyambung. Bener-bener. Udah kerasa ini kayaknya enggak deh gitu loh. Iya benar. Bullshit itu loh. Makanya kalau di Yungaji tuh yang paling aku tuh happy itu adalah nunggu hari Rabu. Nunggu hari Rabu untuk kemudian kita bisa ngumpul dan mencari menikmati konflik apa lagi yang terjadi. Karena tau gak ya, lihat ya. Tadi kan dia udah cerita tentang Tokma meninggal ya. Iya. Nah, aku tuh berusaha untuk menjaga agar grup itu tetap dalam kekhusyuan. Oh, gimana Ya tuh? kan ya. Ya pokoknya kita jaga khusyuan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan ya. Kita doakan saudara kita gitu-gitu kan. Tiba-tiba dia nyari masalah sendiri. Apa? Ya itu kan pas di sana. Oh iya, Berapa kesepian. kali dia nyari masalah? Iya, kelihatan Mas Wimar tuh kalau kesepian butuh konflik. Iya betul. Jadi apa hidup antum tuh tidak bisa berwarna tanpa konflik atau gimana tuh? Betul. Betul ya. Betul sekali. Betul ya. Gitu. Antum mengakui itu ya. Aku udah bisa ngisi download belum nih? Ntar lagi jadi chef. Kalau di download, antum gak hanya bilang betul, tapi harus dikasih alasannya apa.
betulnya apa? Jadi Karena orang tidak- itu hidup itu butuh tantangan. Nah, tantangan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, kadang plesetan ya. konflik itulah yang disebut sebagai tantangan dia untuk diselesaikan. Betul begitu. Salah satunya. Salah satunya untuk berkembang itu butuh challenge. Nah, itu kalimatnya orang koleris. Kalau orang pragmatis, enggak, aku bisa berkembang kok pelan-pelan gitu. Jangan langsung ke situ, yang penting aku terus jalan. Itu Kalau orang pragmatis. sanguis. Sanguin itu dia berkembang dengan keceriaannya dia, moodnya dia. Aku nggak perlu berkembang, yang penting aku ceria gitu. Enggak. Iya, aku lihat kan itu token ya, Iya. listrik itu kan tit tit, dia malah tit dik dik tit dik dik. Joget. Gitu ya, token listrik. Ya. Udah dibantu Rizko tetap enggak lucu. Banyak ya. Berat banget ngangkat ketua kita ini. Iya benar sih. Oke, udah nggak tahu mau ngapain. Ya itu ikhtiar nyelamatin antum loh, Tat. Iya. Itu apa? Sungguh mulia. Tit duduk tit. Padahal nggak gitu kan. Gimana? Iya. Nangis. Tit duduk tit. Nah itu sih menurutku privilege yang yang banyak orang itu ngelihat di ngaji tuh kita tuh warna-warni banget tapi bisa tuh duduk bareng. Dan aku berharap sih teman-teman di luar sana pun bisa punya privilege seperti itu, nggak harus join yuk ngaji banget gitu ya. Karena siapapun bisa kok bikin komunitas kayak gini, Tat, menyebarkan kebaikan juga. Karena di luar sana tuh ternyata PR kita tuh banyak banget yang kalau diserahin ke Yuk Ngaji semua kayaknya kewalahan deh kita. Gitu, maka kita sangat menantikan ayo kolaborasi dari kalian semua bikin program-program baru lagi gitu ya, bikin kolaborasi. Sekarang tuh zaman kolaborasi nyebrang-nyebrang banget loh. Jadi kalau ada yang nanya waktu itu kok Yuk Ngaji tiba-tiba ngundang tretan, ngundang segala macam gitu ya. Sekarang tuh memang sudah zamannya kolaborasi total nyebrang. Iya, kemarin itu kan saya setelah pindah ke Jogja. Iya. Itu total banget itu nyebrangnya. Kapan koran sama Nyirawat Kidul? Dia bukan cuma nyebrang circle, nyebrang provinsi. Iya. Benar kan, dia suka cari masalah gitu. Gimana, Tat? Ya lebih tepatnya diusir sih. Gitu. Jahat banget. Jadi sampai di Tempatnya sana siapa yang ngusir? ngurusi YN Studio, pelan-pelan lah gitu ya. Tapi sembari itu membikin tadi kolam-kolam yang bisa Kolaborasi. kolaborasi. Lah kemarin kan memang benar-benar bikin kolaborasi. Nama acaranya ya? Itu nama Nama acaranya, eventnya. Kemarin itu sempat konser untuk Palestina di titik nol yang datang 1.200. Aku lihat ininya kontennya. Jadi kayak di pinggir jalan yang Di Tugu jalan. Jogja tuh ya. Betul. Tugu Jogja itu ada panggung, Iya, hujan-hujan ada kalau itu panggung. ya. Betul. Rame dan itu Ribis-ribis, bikin rame itu banget. acara khusus buat Palestina ya. Untuk Palestina. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, tiba-tiba menarik dua orang. Yang satu tuh basis bener-bener Ya. pinter banget itu ya. Bisa nggak saya ikut? No. Nah, bisa. Jadi dapat talent-talent Satu baru. lagi, pemain selo kan. Pemain selu Satu juga. lagi kan. Terus satu lagi. Pokoknya adalah itu rasanya. Jadi Tapi mulai bagus banget. udah Mulai, dapat Terus kemarin ketemu pemilik kafe yang dia ternyata punya jaringan ini apa namanya fans dari Sepak bola. fansnya grup-grup band gitu. ya. Oh, Slankers Ini aja, gitu-gitu ya. saya punya grup fansnya The Beatles. Oh. Bisa nggak kolaborasi ngisi di kafe saya? Itu perlu pemain selo nggak di situ? Enggak, Dia kayak- bilang langsung tapi tolong jangan yang ada selonya. Yang dari Bogor jangan. Iya. Dan saya udah bilang ke teman-teman yang di grup kolaborasi bahwa bener-bener ini adalah wasilah untuk dakwah. Artinya apa? Bener. Tidak ada kepentingan exposure atau apapun untuk diri kita, ekonomi, pokoknya bener-bener ini cara kita untuk ngerangkul teman-teman supaya punya circle, punya vibe yang positif. Ternyata apa? Tiba-tiba besok ini ada kalau mau saya pertemukan sebulan sekali dengan grup ini karena apa? Dia ternyata punya kayak orkestra mini gitu ya. Terus sering ngundangi fans-fansnya kira-kira orkestra mana yang lagu mana yang akan di Orkestrain. gitu. Jadi ada arrangement Beatles, ya. ada ini Arrangement. gitu. Wah, itu baru pindah ke Jogja bentar aja sudah dapatkan koneksi seluas itu. Iya, betul. Tum kayaknya harus pindah ke Bogor lagi. Ya, salah satu keunggulan Sanguin gitu deh. Sanguin. Apa? Iya, unggul. Yang penting ada sangunya itu. Apa? Dia bisa membangun koneksi Dia ya. bisa menarik banyak orang. Sebetulnya yang menarik itu adalah energinya. Energi dari teman-teman yang berkumpul bikin kolaborasi itu akhirnya kemudian menarik orang-orang dengan energi Frekuensi yang sama. Benar. Arwahun junudul mujanada. Berarti menarik semua arwah-arwah. Arwah-arwah itu ditarik-tarik. Arwah-arwah jin Goib dan jin dan dan jun itu ya. Jin dan jun itu datangnya. Iya. Iya, iya, iya.
Gitu. Karena aku ngelihat kita kan sudah membahas tentang kolaborasi ini 2023 loh. Di Iya. Outlook 2024. Iya. Pas acara Outlook itu kita sudah mention Yuk Ngaji mungkin kedepannya akan mulai banyak Enggak bro, berkolaborasi. Outlooknya 2023. Iya. Pada lebaran. Iya, Outlooknya 2023 setahun yang lalu. Untuk acara Outlook 2024. Iya, 2024. Kita kan acara Outlook 2024. Nah, kita sudah mention kita akan kolaborasi dan orang-orang pada kaget pas pertama-tama kita collab sama Guru Gembul sama orang-orang yang dianggap berseberangan circle. Iya. Dan ternyata memang sekarang trennya seperti itu aku lihat. Iya. Kemarin aku baru cerita sama Ustadz Felix di jalan. Nasi Daria yang di Semarang yang Ya. bila Iya. bom nuklir diledak kan yang nasi Daria yang cuma ada itu ya. Iya, ada lagunya begitu. Iya, betul. Jilbab putih. Iya. Itu Tiba-tiba saja. collab sama JKT48. Iya betul. Kok bisa Coba Mama gitu? sama JKT48 lagunya Iya. bagus lagi. Iya, iya, gitu betul. ya. Memang sudah sama. Seharusnya kita aja. Seharusnya JKT48 itu sama kita. Nasi Daria sama antum. Iya gitu ya. Iya makanya ya. Tapi Ustadz Felix jangan nyanyi. Iya ya, enggak apa-apa dia. Ustaz cuma Nasi betul dari betul. aja boleh, aku nggak boleh. Katanya kolaborasi, nggak asik ah. Tapi ada yang gini-gini. Jangan salah loh, aku tuh sudah kolaborasi sama Fadli Padi. Oh iya bener kemarin. Aku di follow Fadli Ikang Padi. Fauzi. Iya bener. Aku lihat itu sama Sis. Yo. Iya. Apa itu? Kalau kata tadi ruh itu adalah yang saling terbang seperti kawanan burung yang sama. Berarti Anda sudah tahu di mana saya itu kawanan. Nah, itu aku ngeliat ke depan itu Maksudnya kolaborasi antum tuh. sama Fadli sama udah levelnya sama Iya. Ikang Fauzi. Ikang Faizal bagus. Ikang Fauzi. Ikang Faizal. Ini Apa itu? rendang memang gara-gara. Iya, siapa Ikang Faizal? Nah, jadi kolaborasi ke depannya kita akan lanjut insya Allah Iya. dan semakin luas. Nah, setelah Outlook kan kemudian kita bikin campaign tuh Iya. Main You. Main You. Itu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman dakwah di Jogja. Bahwa dakwah itu benar-benar harus kita bawa untuk ngajak orang untuk bermain biar asik. Benar. Akhirnya kemudian circle kita itu benar-benar sangat luas sekali. Iya. Bahkan pada akhirnya kayak apa ya? Ini adalah sesuatu yang nggak difikirkan oleh teman-teman. Oh ternyata bisa toh. Bisa. Untuk kemudian ngobrol sama circle yang bener-bener kayak jauh banget. Dan Yang- kita jadi tahu perbedaannya luar biasa. Ya, Luar betul. biasa. Aku jujur ya, waktu ada anak-anak e-sport datang ke sini rame-rame dan gak ada yang muslim tat. Kristen segala macam waktu itu rame. Kristen-Kristen pada datang kumpul sini di base camp Yuk Ngaji dan aku tuh ngerasa gila, aku sampai senggolan sama Fuad. Dakwah kita sudah berhasil. Maksudnya kita tuh ngajak orang yang memang harus didakwahin, bukan anak ngaji yang sudah paham ngaji hanya untuk kumpul-kumpul. Akhirnya euforia di kita aja padahal echo chamber. Kita tuh kumpul sama orang yang sudah nggak perlu didakwahin maksudnya. Gitu Terus ya. kemarin saya kan ngisi dongeng. Terus ada panitia ngobrol sama saya. Intinya kalau bisa memberdayakan sesuatu yang nggak dipikirkan oleh Bener. takmir tua. Nah, Takmir tua. dia usul gimana kalau ngundang pengamen yang kan di Jogja kan Iya. Banyak bagus-bagus lagi. di perempatan. Ambillah 1-2 orang untuk show di masjid. Diundang, tapi yang diundang ternyata tatuan. Iya. Takmirnya kemudian apa ini bla bla, terus dijelaskan. Justru Pak, ini adalah event untuk mendekatkan teman-teman yang katakanlah secara image itu Jauh dari Negatif. Padahal mereka juga bisa kok untuk menyampaikan kebaikan lewat lagu. Oh gitu ya, akhirnya disupport. Gitu. Jadi kemarin tuh event saya tuh ada pengamen itu yang itu terus difasilitasi dengan gitu. Ternyata bagus. Bagus. lagunya, Yang gitu. pengamen di Imogiri Selatan lampu merah Brimob itu aku inget bagus banget tuh di Jogja. Nah itu ya. Dan insya Allah kedepannya Yuk Ngaji tetap akan collab, bikin program-program dan teman-teman juga kalau kita sudah punya circle yang luas, kita tuh judgementnya nggak ini tak. Iya, nggak parah. Serampangan. Iya, Dan betul. akhirnya persatuan yang kita harapkan itu tercapai karena kita tuh udah nggak mudah lagi dipecah belah. Contoh pemilu kemarin dipecah-pecah nggak seperti sebelumnya dan Iya. gabungnya gampang. Gara-gara takjil aja kita beda agama bercanda-bercandaan Iya. gitu kan, non Islam berebut takjil gitu-gitu ya. Nah itu seru dan kedepannya insya Allah Yuk Ngaji akan tetap collab. Masing-masing pribadi juga akan bikin program-program dakwah yang lebih luas lagi dan kita tunggu nanti kolaborasi dari kalian. Mungkin terakhir ucapan maaf ke siapa gitu. Maksudnya ke siapa tuh, ke kita atau ke penonton? Enggak, ke bebas, penonton. siapa aja. Bahkan Dari nyebut, Risco. nyebut nama pun Enggak boleh lah. Nggak boleh. Boleh lah. Aku pribadi aktivitas lebih banyak ketemu teman-teman di sini, gitu ya. Kalau harus minta maaf, aku akan minta maaf ke teman-teman sini, ke Ustadz Hussein tadi, ke Mas Wima, Ustadz Felix. Itu real. Emang salah apa? Real. Salahku tuh nggak ada, salahnya salah antum.
mau main selo nih apa-apaan ya gitu ya. Maksudnya minta maaf. Kalau aku tuh sadar, aku tuh selalu diimage-kan orang yang kasar dari cara bicaraku. Iya. Aku tuh ya. Ini aku mau jadi better gini. Gitu. Dan itu bawaan. Aku sadar kadang iya sih kayaknya kasar karena aku tuh lagi tinggal di tanah orang. Tinggal di tanah Jawa yang mungkin sudah terbiasa dengan totok kromo. Terus aku datang dengan gaya Sumateraku, kasar banget. Padahal nggak niat loh, cuma memang pengen aja sebenarnya. Jadi mohon maaf dari hati yang paling dalam, nggak maksud untuk menyakiti teman-teman gitu ya semuanya di sini. Kalau sama yang di luar kayaknya aku nggak ada masalah sama orang. Aku mau minta maaf buat siapapun yang dengerin aku. Karena kan kita kan dakwah pasti banyak ngomong, pasti banyak salah, banyak keliru. Insya Allah kalau niatnya nggak ada yang salah, artinya kita memang pengen berkebaikan, kita pengen nyampein kebaikan. Kadang cara keliru, kadang pilihan-pilihan kata keliru, atau kadang ya nggak sengaja mungkin nyinggung perasaan orang-orang. Aku minta maaf buat yang pernah dengerin kita semua, buat siapa ya? Buat kru, benar. Makasih banyak dan terima kasih. Kalian harus minta maaf kepada kita. Iya. Kalian harus minta maaf sama kita, benar. Abis ini sungkem ya satu-satu ya, gitu-gitu. Apa? Minta teh. Oke. Minta air. Banyak. Ustaz Hidayat, minta maaf ke siapa? Kura-kuranya mungkin. Ke Mas Bimar, ke Ustaz Falik, ke Ustaz Husain dan semuanya. Ini kata Hawarin antum bullshit. Lihat mukanya Hawa. Mukanya menggambarkan kalimat itu. Ya kalimat Jawa, halah bullshit. Itu ya yang namanya gitu ya. Sis, Anda mau minta maaf sama siapa? Sama siapa ya? sama semua orang yang terganggu sama tertawaku. Iya itu aja lah. Ustaz Felix, antum mau minta maaf sama siapa? Aku pikir Reza harus minta maaf sama orang ya. Celetuk-celetukannya ya. Lucu tapi menyakiti ya. Betul. Yang harus minta kan Reza kan antum ini. Oh iya, itu koleris itu begitu. Koleris itu mewakili. Kalau aku sama ya, aku pikir karena bukan mewakili, menuduh tepatnya. Memfitnah ya. Karena sebagai pendakwah tentu saja kita pasti banyak salah ya. Karena aku semakin melihat itu ke belakang orang atau ketika komen misalnya, dia komen kok ngomongnya gitu sih misalnya, kok yang dipilih kayak gini sih. Nah, mungkin nggak semua orang itu ngerti bagaimana strategi kita tuh berdakwah. Tapi tidak bisa menjelaskan itu juga ada kesalahan kita pribadi. Artinya terus juga kadang-kadang kita salah ngasih contoh. Yang kita maksudkan A, orang nangkepnya misalnya C, tapi after all tetap karena kita yang ngasih contoh gitu maksudnya kita tetap salah. Itu aku menggambarkan saudara saya gitu. Itu aku ya. Gitu. Koleris hati memang. Kepada Mas Panji Pragiwaksono, mohon maaf lahir batin. Siau Store, minta maaf loh. Maaf juga ya kalau aku salah. Iya. Cuma nanti sliding tetap aku sliding habis ini. Iya. Coba Mas nyampein minta maaf tapi dengan bahasa Jawa kromo enggil. Kulono pun kupat nganggo santen. Wis, tek kawula ngaku lepat nyun pangapunten. Terutama teman-teman yang nggak bisa melihat saya ketika saya podcast. Mohon maaf, saya memang tidak suka kelihatan di depan. Jadi, padahal sudah ngasih materi yang panjang. Ini udah paling tengah banget nih. Tetap moderator ya. Nanti setelah ini tolong ada yang komen ya. Obrolan yang sangat bermanfaat dari Rizko, Ustadz Felix, Ustadz Wimar dan moderator Mas Cahyo gitu ya. Mudah-mudahan saya dimaafkan karena itu ya. Solo. Itu apa tadi gas plant gas apa? Gaslighting. Cuma dia yang kena sendiri. Iya. Benar. Cukup kan? Cukup. Gas air mata itu namanya. Luar biasa. Saya duduk di tengah lo ya. Kalau kurang nanti kasih lingkar merah aja. Bisa hilang nggak gini, ting gitu. Pak Jeri. Jadi lo harus minta maaf. Minta maaf sama kalian juga. Karena kadang suka lupa membelikan makanan. Sama orang-orang di luar sana yang kalau misalkan pas ketemu aku kadang disangkainnya orang yang sombong. Sombong. Padahal emang wajah ya, mimik wajah ya. Tanya aja. Mungkin antum perlu
ini pakai kumis juga. Ya? Nanti aku cukur buat kasih ke Ridho. Wah, jadi pahit dong rendang. Jadi pahit. Itu nanti kalau misalkan kita ketemu Jangan lagi, gitulah mungkin kita Jeri, bisa baru bertemu. mulai nih jualan rendang dia. Masa nanti antum masuk lagi dia ini lagi, sial lagi dia. Cerita kumis tuh antum yang mulai. Antum harus tahu itu. Ya aku bilang ya asli ada kumisnya. Lah iya, gara-gara itu citra buruk itu muncul udah dari situ. Masih ada badaknya itu maksudnya. Lu jadi gue belain Jeri. Makasih loh. Itu terima kasih. Angkat turun. Angkat turun. Hawa. Iya, Dalil. itu sih yang tadi sebenarnya Apa itu sih? Itu apa? Antum tuh belum ngomong, tapi udah itu sih. Gitu. Apa yang mana itu? aku ngerasa aku adalah orang yang sangat mudah untuk mengakui kesalahanku. Benar. Aku nggak malu untuk minta maaf kalau aku salah. Tapi berbuat salah lagi. Dan aku tidak malu kalau berbuat salah lagi. Terus aku juga ngerasa aku belajar banyak hal di tahun-tahun ini. Salah satunya adalah ternyata omongan kita itu tuh jadi nggak berbobot ketika itu jadi sangat mudah untuk diucapkan. Oh. Contoh misalnya kalau misalnya kita marahin orang pakai kata-kata kasar, goblok. Pada saat goblok itu keluar, ya udah biasa aja gitu. Iya. Nah sama kayak misalnya minta maaf. Tapi kalau misalnya minta maaf itu udah terus kemudian kita minta maaf, itu jadi kayak nggak ada bobotnya. Ya, apalagi kalau nggak ada perubahan. Ya. Maka tadi aku bilang bahwa ucapan tuh bukan cuma sekedar ucapan, tapi yang paling penting itu adalah perilaku kita sih. Benar. Jadi itu yang jadi sebenarnya aku pengen minta maaf sama diri aku sendiri dulu. Dimaafin nggak sama diri sendiri? Nanti gue minta maaf tapi nggak maafin. Mana itu? Yang boleh begitu cuma presiden. Ya, izin ke diri Kalau sendiri. Anda bukan presiden jangan coba-coba. Jangan izin gitu. Jangan coba-coba deh. I love me. I love me. I love me. I love me. Oh bener loh, tapi cara untuk kita maafkan orang lain itu dengan memaafkan diri sendiri dulu. Kalau sama diri sendiri aja kita nggak bisa maafin, gimana maafin orang lain? Udah Tuh, Fah. berdamai dengan diri sendiri. Gua belain. Iya. Namanya mindfulness. Betul itu betul. Terus tadi dia. Iya, makasih. Gitu nih. Ya udah, jadi intinya kalau teman-teman ini pengen minta maaf sama seorang, bukan maafnya yang penting. Yang penting itu adalah kelakuanmu. Kelakuanmu sama endasmu. Karena kalau maaf tidak diiringi perubahan apa namanya? Matamu. Sama ini sih, sama satu lagi, aku ngerasa kayak memang yang paling mengerikan itu adalah kan kita dari tadi kita kan ngomong tentang konflik. Jadi ketika justru pada saat konflik itulah itu sebenarnya menandakan bahwa kita tuh dekat, tadi Ustadz Umar bilang kan. Justru ketika konflik itu bisa efeknya mendekatkan. Dan orang tuh mau marah sama kita itu sebenarnya karena orang itu udah peduli. Peduli betul. Kalau misalnya orang tuh udah nggak marah, udah nggak mau nasehatin segala macam, itu dia nggak peduli. Maka sebenarnya aku pertama minta maaf sama semua ustadz-ustadz yang ngaji, sama semua kru yang ngaji. Dan satu lagi, kalau misalnya aku salah, aku ngerasa aku sangat-sangat terbuka untuk dinasehatin. Ini loh, ada kalimat yang menurut saya menyakitkan ya. Iya. Bagus. Ini nih. Jadi gini ya, kalau misalnya aku salah, itu sudah kalimat salah. Karena kalau itu ada dua kemungkinan. Berarti ya. ada kemungkinan ada enggak? kemungkinan nggak salah. Harusnya kalimatnya jadi aku yakin aku salah. Ya. Itu bukan kalau aku salah. Itu namanya Ulang. Jadi kalau aku yakin aku salah. Maksud dia itu Terima kasih, kedepannya kalau nanti dia salah, maksudnya gitu. itu kan? Enggak. Iya, Ustaz. Nah itu dinasehatin, saat terbuka dinasehatin. Bagus. Lu kata langsung minta dinasehatin. Ya kalimat kalau aku salah, Iya. itu menandakan justru malah tidak salah. Oh, ya. Tapi kalau misalnya aku yakin salah, itu menandakan kalau. Iya, jadi jangan sampai ada Udah kalaunya. Iya. Udah bijak loh. Iya. Kalau saya begini, kalau ini ada kalaunya ya. Kalau misalnya ada rumah terbakar, ya antum datang, ada rumah antum terbakar. Yang kebakaran antum, rumah siapa nih? yang kebakaran rumah antum nih. Wah kebakaran. Kira-kira antum mau cari orang yang bakar atau mau memadamkan Apinya. Madamin lah. Madamin supaya apa? Nggak gosong. Ya, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana gitu. Masalah nanti
Mencari orangnya itu nanti. Pertanyaan berikutnya, kalau ada orang yang nyakitin kita, membakar hati kita, pertama kali yang akan kita lakukan nyari orang yang nyakitin kita atau memadamkan api yang dalam diri kita. Bagus sekali men. Biasanya kita akan nyari dulu, balas. Kita cari apa kelemahannya biar aku ungkit. Jadi kita membiarkan hati kita gosong, hancur duluan. Kenapa kemudian kita tidak? Ya harusnya kita memadamkan hati kita dulu. Bagus sekali. Jadi ada hal yang kemudian rumah saja itu kita langsung wah jangan, kenapa, karena ini akan hancur, akan gosong, air kita padaman dulu. Masalah siapa yang bakar itu urusan nanti. Tapi ketika sudah bicara sesuatu yang menyakiti hati kita, terkadang kita tidak peduli soalan hati kita yang terbakar, tapi kita langsung siapa nih yang ini kayaknya begitu pindah ke Jogja itu kayak makin tua ya. Terbakar nggak antum barusan? Pemikirannya maksudnya itu dewasa. Nah kalau ini saya tidak perlu mencari karena di depan saya. Ini jadi yang salah ada dua nih yang salah. Makin wise gitu loh. Maka ilmu padi. Menyala abangku. Iya karena dekat sawah. Terus. Jadi lebih kepada ya pelajaran yang kedua harusnya ya memadamkan hati kita dulu, memadamkan apa yang kita punya dulu, baru ketika kita sudah padam, terkadang nggak penting kok siapa yang nyakiti kita, karena kita sudah tenang, gitu. berdamai dengan diri. Kapok. Amazing. Ya, penutupan yang bagus. Gitu ya. Ya, luar biasa. Makasih ya teman-teman. Belum. Apa? Ini oh ya belum. Saya belum minta maaf. Karena dengan kalau. Iya. Karena hati saya udah terbakar ini. Ya saya minta maaf ke teman-teman semuanya yang semuanya lah gitu loh. Karena saya pasti banyak salah, bukan kalau ya. Ya, saya pasti banyak salah, pasti banyak hal yang kurang berkenan di teman-teman. Ya, materi-materi yang mungkin kurang menarik, kurang banyak, kurang solutif gitu ya. Kurang laku, jahat banget. Itu kebakar ya tuh. Kurang laku katanya. Saya pengen bakar aja gitu. Gitu sih. Dan kalau di Yo Ngaji itu saya selalu mengatakan bahwa kesalahan itu hanya ada di orang lain di permukaan aja. Ya, di dalamnya sudah hancur gitu ya. Gitu sih. Aku enggak. Ya, itu yang bikin karena remuknya bareng-bareng jadi enak gitu loh. Bukan saya sendiri gitu. Iya. Jadi kalau di Yo Ngaji teman-teman nggak pernah salah gitu ya, apalagi saya kan gitu. Ridho, antum mau minta maaf sama siapa sih ini? Kalau saya lebih saya lebih sini juga semua minta maaf. Enggak Imran. Ayo Dok, sini Dok. Sini Dok. Perwakilan dari Kuali Hitam. Gila, baru sebentar doang udah numpuk. Udah banyak lagi. Bukan, tadi itu diambil terus tempel-tempelin gini. Ayo kita masuk ke acara tebak kata. Bukan di layar ya. Bukan di layar tapi di sini. Iya, Ya, coba. Nanti aku translate. Coba. Edo. Saya mewakili tim produksi. Saya mewakili tim produksi. Kru ada Om Fian, ada Om Kru dan Dada, Om Fian dan Dada. Dada Om Fian, telur dadar. Ada Hasbi, ada Reja, ada Gre, ada Fatur dan Mas Abid yang juga nggak lagi di sini. Tentunya mohon maaf kepada semua member yang ada di sini kalau jangan ada baru dikandani. Ya kami memang salah. Jadi kesian aku. Ini plekmatis melankolis nih kayak gini. Ya terus gimana? Ya tentunya banyak mungkin masukan-masukan dari netizen ya soal editing macam-macam. Apa soal editing? Oh soal editing. Red sleting. Soal red sleting. Beberapa kali ada mic-nya Ustadz Felix yang mati. Ya. Juga ada soalan Mas Bima juga. Salat apa tuh? Surat apa? Bima disolatin. Surat apa? Sunat. Aku udah sunat. Ya tentunya semua hal teknis dan tentunya konsep tapi tetap untuk semua penonton YNTV. Ya silakan terus kritik kegiatan kita. Kejadian-kejadian kita. Ada masukan. Dan kalau sudah sumur di ladang kita pulang. Karena prinsip sumur di ladang. Kalau pulang kita hilang apa ya?
Iya, terus gimana? Kecebur sumur di ladang. Kecebur sumur di ladang, kita hilang pulang. Kita hilang. Terus dukung Yung Ngaji, kasih masukan, aku harus bimbing ya. Asyhadu gitu. Ya terus dukung YNTV, Yung Ngaji dengan semua program-program yang Kungkung ada di sini. YNTV. Kalau ada masukan silahkan. Dan terakhir jangan belilah lupa kuali beli hitam. Oke, thank you semuanya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berliburan. Oh ya, dan jangan lupa setelah ini kita akan mengadakan kelas yang panjang roadmap to Baitul Maqdis. Jadi pastiin teman-teman sekalian semuanya pantengin karena kita akan mendahului dengan acara dulu. Nah, sebelum kita buka pendaftaran itu. Untuk pendaftarannya di acara khusus itu. Di acara khusus itu. Nah, pantengin dan jangan lupa untuk follow Instagram Yung Ngaji ID untuk dapat informasinya. Yes, Instagramnya Yung Ngaji ID ya, bukan YNTV ya? Bukan. YNTV YouTube-nya, oke. Support terus juga dakwah Yung Ngaji dengan jadi membership dan juga beli merch Yung Ngaji gitu ya. Sampai jumpa lagi, kami semua dari tim Yung Ngaji mohon maaf lahir batin kepada seluruh penonton gitu ya. Semoga lebaran kali ini kita semua kembali ke fitrah, dihapuskan semua dosa-dosanya. Amin. Sampai aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna taqabbal minkum. Siyamana wa siyamakum. Taqabbal ya karim. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jani. Ngomongin film horor nih. Jadi ya enggak usah apa bahas film horor. Abisnya langsung Ridho. Ayo kita masuk ke situ. Hai guys, aku mau ngasih tahu nih, ada kabar bahagia buat warga Solo dan sekitarnya. Insya Allah dalam waktu dekat, Yung Ngaji bakal ngadain event yang penuh inspirasi. Nama eventnya adalah Sudut Pandang, di mana kita para member Yung Ngaji bakal ngobrolin bareng tentang berbagai hal dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Nah, tema pembahasan kali ini adalah tutur tinular, yang artinya petuah atau kata-kata yang disebarluaskan. Di event ini kita bakal belajar banyak tentang budaya, kebaikan, dan juga kreativitas, yang tentunya ilmu tersebut bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Event ini bakal diadakan pada tanggal 12 Mei 2024 di Solo. Tiketnya bisa didapatkan secara online di sini ya, bit.ly/sudutpandangsolo. Karena kita nggak nyediain tiket on the spot, teman-teman daftarnya melalui online ya. Seneng dan pengen lagi ngajak orang. Jadi teman-teman yang non-muslim pun sebenarnya ikut pun gak apa-apa, karena ini materinya universal. Realita kehidupan tuh memang tidak bisa diubah, tapi kita bisa mengubah cara pandangnya kayak gitu. Dan Masya Allah sekali, kayaknya untuk next aku bakal lanjut ke Solo deh ya, untuk ikut sudut pandang yang kedua. Yuk daftar sekarang dan jangan sampai ketinggalan.